Gita Pilyasari, NIM 3521106 sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. Kenalkan, nama saya Nadia Paradira, NIM 3521075 sebagai pemateri 2. Kenalkan, nama saya Nurisa Adah, NIM 351105, saya sebagai pemateri 3. Kenalkan, nama saya Usna Zarina, NIM 3521078 sebagai pemateri 4. Kenalkan, nama saya Fitri Duniartiningsih, NIM 3521103 sebagai pemateri 5. Kenalkan, nama saya Irfa Puspita, NIM 3521102 sebagai pemateri. Definisi konseling. Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut ASCA, American School Counselor Association mendefinisikan konseling sebagai hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, serta konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Karakteristik konseling. Yang pertama, melibatkan dua orang yang saling berinteraksi. Dua orang tersebut adalah konselor dan klien. Yang kedua, terbatas dalam dimensi verbal, artinya keduanya saling berbicara. Yang ketiga, berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah. Yang keempat, tujuan adanya perubahan perilaku pada klien. Yang kelima, proses yang dinamis, artinya klien dibantu untuk mengembangkan dirinya. Yang keenam, menghargai harkat dan martabat klien. Jenis-jenis konseling. Yang pertama, konseling pendidikan. Konseling pendidikan merupakan pengetahuan tentang konseling maupun tentang masalah-masalah psikis yang dihadapi oleh individu oleh seorang konselor kepada konseli maupun halayak umum. Konseling pendidikan biasanya diberikan melalui institusi pendidikan, formal maupun informal, atau disebarluaskan melalui media massa. Gunanya agar halayak umum mengetahui tentang konseling dan juga tentang masalah psikis yang biasa dihadapi oleh individu. Yang kedua, konseling vokasional. Konseling vokasional atau disebut juga dengan career counseling atau employment counseling biasanya digunakan dalam proses rekrutmen calon pekerja. Selain itu, konseling vokasional juga berfungsi sebagai penengah apabila terjadi konflik antara pekerja dengan atasan. Yang ketiga, konseling keluarga dan perkawinan. Konseling ini berfokus pada masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga. Konseling keluarga dan perkawinan juga bukan digunakan untuk mempertahankan anggota keluarga, tapi lebih fokus terhadap penyesuaian perilaku antar kedua belah pihak yang menjadi keluarga, serta cara pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, konseling agama atau religion counseling. Konseling ini digunakan untuk membantu klien yang mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, misalnya keraguan akan nilai-nilai agama, kebimbangan dalam mengikuti aliran agama, serta terjadinya konflik keyakinan keagamaan dengan berbagai pola pemikiran. Yang kelima, konseling rehabilitasi. Konseling rehabilitasi adalah konseling yang diberikan kepada seseorang ataupun individu yang sedang mengalami rehabilitasi atau proses penyembuhan. Contohnya, proses konseling yang diberikan kepada pecandu narkoba dan juga proses konseling yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan trauma. Yang keenam, konseling individual. Konseling individual biasanya dilakukan atas kesadaran klien atas masalah yang sedang dihadapi. Konseling ini dapat dilakukan secara virtual maupun tatap muka antara konselor dan klien. Yang ketujuh, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah konseling yang dilakukan oleh beberapa konselor dengan beberapa klien. Konseling ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan pemahaman pada klien. Konseling ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti intervensi psikososial, psikoterapi keluarga, dan kelompok diskusi. Teknik dalam konseling dibagi menjadi 6. 1. Teknik pembukaan. Teknik pembukaan yaitu usaha konselor
untuk mengantarkan klien dalam memasuki proses konseling. 2. Teknik hubungan refleksi. Refleksi perasaan merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam kata-kata yang segar dan sikap yang esensial. Refleksi ini merupakan penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan, sebelum pemberian informasi dan tahap interpretasi dimulai. 3. Teknik penerimaan dan penstrukturan. Teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar klien merasa diterima dalam proses konseling. Sedangkan teknik penstrukturan adalah proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batasan-batasan, dan tujuan proses konseling pada umumnya, dan hubungan tertentu pada khususnya. 4. Teknik mendengarkan. Mendengarkan secara aktif dan tepat sangat penting dan merupakan dasar bagi selama wawancara berlangsung. Lebih-lebih pada saat permulaan ketika konselor biasanya mengambil bagian secara verbal. Kegiatan ini menghendaki agar konselor lebih banyak diam dan menggunakan semua indernya untuk menangkap semua pesan. 5. Teknik mengarahkan. Di sini konselor lebih berinisiatif daripada klien. Dengan memberikan pengarahan secara tidak langsung, konselor mengetahui apa yang harus dilakukan. Pemberian pengarahan hanya dilakukan bila mana konselor benar-benar telah memahami keadaan dan kebutuhan klien. 6. Mengakhiri proses konseling. Mengakhiri wawancara dapat dilakukan dengan cara 1. Mengatakan bahwa waktu konseling telah usai. 2. Merangkum isi pembicaraan. Merangkum adalah proses menyatukan semua yang dikomunikasikan selama proses konseling dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien. 3. Menunjukkan pada pertemuan yang akan datang dengan menanyakan apa yang akan Anda lakukan. Membuat catatan singkat merupakan usaha sederhana tetapi sangat penting karena membuat catatan merupakan usaha sederhana tetapi sangat berpengaruh. Kegiatan ini mempunyai andil yang sangat besar dalam perubahan tingkah laku yang perlu dirubah. 4. Memberikan tugas-tugas tertentu. 5. Mendoakan klien semoga tetap bahagia. 6. Berdiri. 7. Perpisahan dengan berjabat tangan. Kondisi yang memerlukan konseling. 1. Merasa sedih yang berlebihan. Rasa sedih dan marah yang berlebihan merupakan tanda-tanda terjadinya masalah kesehatan mental. Hal ini bisa terjadi karena masalah yang Anda hadapi sudah sangat berat dan mengakibatkan kehidupan keseharian Anda terganggu. 2. Kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga. Merasa sedih akibat kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga bisa mengakibatkan kesedihan yang berkelanjutan dan sulit diatasi tanpa dukungan para ahli. 3. Mengalami trauma. Jika Anda memiliki riwayat pelecehan seksual, penelantaran, kecelakaan, atau trauma lain yang belum sepenuhnya pulih, Anda perlu melakukan konsultasi ke psikolog. 4. Ketergantungan narkoba, obat-obatan, dan seks. Saat Anda mencari pelampiasan dengan kebiasaan buruk, seperti mengkonsumsi narkoba, minuman keras, hingga melakukan seks bebas, jangan biarkan hal ini terjadi berlarut-larut. Dengan pergi ke psikolog, Anda bisa mendapatkan diagnosis yang tepat tentang kondisi kesehatan mental dan menjauhkan Anda dari ketergantungan akan kebiasaan buruk tersebut. Psikoterapi. Definisi psikoterapi. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, psikoterapi berarti pengobatan jiwa. Psikoterapi atau terapi bicara atau terapi psikologi adalah metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Metode ini diberikan oleh seorang terapis profesional yang ahli di bidang kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Selanjutnya, tujuan psikoterapi: menghapus, mengubah, atau mengurangi gejala gangguan psikologis, mengatasi pola perilaku yang terganggu,
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar, menghilangkan atau mengurangi tekanan emosional, membantu penyembuhan penyakit fisik, memperoleh pengetahuan tentang diri atau pemahaman diri, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, penyesuaian lingkungan sosial demi tercapai perubahan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis psikoterapi ada 5. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien. Yang kedua, terapi psikoanalitik dan psikodinamik. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Yang ketiga, terapi interpersonal. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keempat, terapi keluarga. Terapi dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien. Yang kelima, hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnosis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan baik. Selanjutnya, tahap-tahap psikoterapi. Yang pertama yaitu wawancara. Terapis akan mengetahui keluhan atau permasalahan pasien. Tugas terapis adalah memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan seksama apa yang diungkapkan oleh pasien. Yang kedua, proses terapi. Tahap kedua dari psikoterapi adalah proses terapi. Supaya terjadi komunikasi yang mengalir dengan baik, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji pengalaman klien, menggali pengalaman masa lalu. Yang kedua, mengkaji hubungan antara terapis dan klien saat ini dan di sini. Yang ketiga, melakukan pengenalan, penjelasan, dan pengertian perasaan dan arti-arti pribadi pengalaman pasien. Tahap selanjutnya yaitu tindakan psikoterapi. Tahap ini dilakukan pada saat menjelang terapi berakhir. Hal-hal yang perlu dilakukan terapis dan pasien. Di sini terapis mengaji bersama pasien tentang apa yang telah dipelajari pasien selama terapi berlangsung. Tahap terakhir yaitu mengakhiri terapi. Terapi dapat diakhiri kalau tujuan telah tercapai. Kondisi yang membutuhkan psikoterapi. Pada dasarnya, seseorang yang membutuhkan psikoterapi ditandai sebagai berikut. 1. Merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan, misalnya karena depresi. 2. Rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. 3. Perubahan suasana perasaan atau mood yang ekstrim. Misalnya, tiba-tiba bersemangat atau tiba-tiba sangat sedih tanpa alasan yang jelas. 4. Mulai menunjukkan perilaku negatif, seperti mudah marah, penyalahgunaan zat atau narkoba, kecanduan minuman beralkohol, atau makan berlebihan. 5. Memiliki ide atau keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti orang lain. 6. Memiliki halusinasi yang berlebihan dan sangat mengganggu aktivitas. 7. Kesulitan mengungkapkan perasaan atau merasa tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaan atau masalah yang sedang dihadapi. 8. Mengalami gangguan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. 9. Merasa sulit mencapai rasa senang, nyaman, atau puas saat menjalani aktivitas yang sebelumnya disukai atau anhedonia. Persamaan konseling dengan psikoterapi. 1. Konseling dan psikoterapi merupakan suatu usaha profesional untuk membantu
memberikan layanan kepada individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Dengan arti, konseling dan psikoterapi akan memberikan layanan kepada individu yang mengalami persoalan secara mental dan perilaku individu yang terganggu. 2. Konseling dan psikoterapi bertujuan memberikan bantuan kepada klien untuk perubahan tingkah, behavioral change, kesehatan mental positif mental health, pemecahan masalah, problem solution, keefektifan pribadi, personal efektif, dan pembuatan keputusan, decision making. Behavior change adalah upaya mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara menguntungkan berdasarkan teori modern dalam prinsip psikologi belajar. Positive mental health yaitu upaya mempelajari dan mengetahui pendekatan maupun intervensi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan memperoleh kesejahteraan. Problem solution yaitu metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Keefektif personal effects adalah cabang dari gerakan swadaya yang berurusan dengan kesuksesan, tujuan, dan konsep terkait. Decision making melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. 3. Konseling dan psikoterapi membantu dan memberikan perbaikan kepada klien, yaitu eksplorasi diri, pemahaman diri, dan perubahan tindakan perilaku, agar klien dapat sehat dan normal dalam menjalani kehidupannya. Dengan arti, konseling dan psikoterapi memberikan bantuan kepada klien untuk suatu perubahan terhadap klien, agar klien dapat sehat dan normal dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 4. Konseling dan psikoterapi merupakan bantuan yang diberikan dengan mencoba menghilangkan tingkah laku merusak diri atau self-defeating pada klien. 5. Psikoterapi maupun konseling memberikan penekanan pentingnya perkembangan dalam pembuatan keputusan dan keterampilan dalam pembuatan rencana oleh klien. 6. Pentingnya saling hubungan antara klien dan psikoterapis ataupun konselor disepakati suatu bagian integral dalam proses psikoterapi maupun konseling. Jadi, inti dari konseling dan psikoterapi adalah bantuan kepada klien melalui hubungan yang bersifat positif dan membangun. 7. Konselor sering mempraktikkan apa yang oleh psikoterapis dipandang sebagai psikoterapi, dan psikoterapis sering mempraktikkan apa yang oleh konselor dipandang sebagai konseling. Perbedaan konseling dan psikoterapi didefinisikan oleh Tuan Peterson yang dikutip oleh Thompson dan Rudolph sebagai berikut. Konseling sebagai klien, untuk psikoterapi sendiri sebagai pasien. Konseling menangani gangguan yang kurang serius, untuk psikoterapi menangani gangguan yang serius. Dalam konseling berhubungan dengan pencegahan, sedangkan psikoterapi berhubungan dengan penyembuhan. Konseling sendiri berhubungan dengan kesadaran, untuk psikoterapi berhubungan dengan ketidaksadaran. Metode yang digunakan dalam konseling berupa metode pendidikan, untuk psikoterapi menggunakan metode penyembuhan. Adapun perbedaan konseling dan psikoterapi yang lain sebagai berikut. Subjeknya konseling sebagai konselor, sedangkan subjeknya psikoterapi sebagai psikiater. Objeknya konseling sebagai klien, untuk objeknya psikoterapi sebagai pasien. Dalam proses konseling berupa wawancara konseling, sedangkan
Prosesnya psikoterapi sebagai wawancara formal. Sasaran di dalam konseling berupa normal, sasaran dalam psikoterapi berupa abnormal. Ruang lingkup dalam konseling yaitu non-klinis, sedangkan ruang lingkup psikoterapi yaitu klinis. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari konseling dan psikoterapi merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Keduanya sama-sama menangani pada kasus gangguan psikis seseorang. Namun, keduanya memiliki beberapa perbedaan seperti jangkauan penanganan, orang yang menangani, cara atau metode yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.